Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat berjumpa lagi dalam video dengan materi perulangan, subpokok bahasan, jenis perulangan untuk for loop. Sebelum kita masuk pada jenis perulangan for loop, kita ingat kembali bahwa kita mempunyai 3 jenis perulangan seperti yang terlihat pada slide di samping. Apa saja? Ya, betul. Kita punya for loop, do while, dan while do. Pada subpokok bahasan kali ini, kita akan bahas perulangan for loop. Jenis perulangan for loop mempunyai 3 karakteristik, yaitu pertama, dapat digunakan apabila jumlah perulangan kita ketahui. Yang kedua, bisa tidak dijalankan sama sekali. Hal ini dapat terjadi ketika inisialisasi awal sebagai syarat bahwa kondisi perulangan akan dijalankan tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah memiliki sebuah variabel pencacah, counter yang harus dikendalikan oleh user. Struktur penulisannya sebagai berikut. For, kemudian terdapat 3 parameter, yaitu inisialisasi nilai variabel awal, kemudian nilai variabel akhir atau kondisi berhenti, serta yang ketiga adalah tipe aksi, bisa terdiri dari naik ataupun turun. Kemudian, di dalam blok for loop, kita bisa tuliskan aksinya. Dan yang terakhir adalah kita tuliskan end for sebagai akhir dari blok kode program for loop. Flowchart dari for loop dapat dilihat pada sisi kanan slide. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Diminta suatu algoritma untuk menampilkan angka 1 sampai dengan 5. Nah, untuk kasus seperti ini, jenis perulangan yang paling pas adalah dengan for loop. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena jumlah perulangan diketahui, sehingga bisa kita tuliskan seperti pada sisi kiri. For I sama dengan 1, yaitu inisialisasi I sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan 5 adalah kondisi perulangan akan berhenti ketika I sudah di atas 5. Dan yang terakhir adalah I++, yang berarti bahwa setiap kode aksi dilakukan, maka nilai I akan dinaikkan 1 kali. Kemudian di dalam blok programnya, kita bisa tuliskan write I, yaitu menulis ke layar nilai I. Akhir dari kode program adalah end for, untuk menutup kode blok for loop-nya. Nah, tracing di sisi kanan adalah contoh bahwa aksi tersebut akan dijalankan sebanyak 5 kali dengan nilai I yang akan bertambah satu demi satu pada setiap iterasinya. Nah, dalam membuat sebuah looping, kita harus memperhatikan 3 kondisi sebagai berikut. Pertama, aksi apa yang akan diulang? Kedua, berapa kali perulangan dilakukan? Atau kondisi apa yang membuat perulangan berhenti? Dan yang terakhir adalah kapan kondisi dicek, apakah sebelum atau sesudah dari aksi pengulangan. Sekarang, mari kita ganti soalnya, yaitu kita akan menggunakan tipe counter yang decrement, yaitu menurun. Maka, kita tinggal mengganti nilai awal inisialisasi dengan I sama dengan N. Kemudian, nilai akhirnya kita modifikasi menjadi I lebih besar sama dengan 1 dan I min-min. Sehingga, kalau N kita isikan dengan 4, maka hasil tracingnya akan ada pada sisi kanan slide.
Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya.